Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gus Irmansyah, NIM 166. Di sini saya akan menjelaskan serta sebagai pemateri yang pertama. Langsung saja, saya akan menjelaskan yaitu pengukuran kinerja. Untuk pengertian dari pengukuran kinerja, yaitu tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan tersebut. Untuk tujuan pengukuran kinerja yaitu bertujuan untuk yang pertama memberikan masukan kepada untuk keputusan sumber daya manusia seperti promosi, transfer, dan pemutusan hubungan kinerja. Untuk yang selanjutnya yaitu memberikan umpan balik atau feedback kepada karyawan mengenai bagaimana pandangan organisasi dan organisasi dan kinerja mereka. Dan untuk yang selanjutnya yaitu sebagai dasar dalam pemberian kompensasi yang mencakup peningkatan balas jasa, bonus karyawan, dan kenaikan-kenaikan lainnya dalam gaji. Dan untuk alat pengukuran kinerja yaitu merupakan suatu sarana yang digunakan untuk untuk mengukur kinerja suatu organisasi. Pengukuran kinerja dapat diklasifikasikan dalam dua hal, yaitu alat ukur kinerja keuangan dan alat ukur kinerja non keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afsal Baiki, NIM 164 dari kelas MBS 4D. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Terdapat 4 friksi dalam kompensasi manajemen, yaitu pemilik hanya mengontrak manajer secara tidak langsung melalui komite kompensasi dewan direktur. Yang kedua, adanya informasi asimetri yang terjadi antara komite kompensasi dan manajer. Ketiga, ada kolusi antara komite kompensasi dengan pihak manajemen. Dan yang terakhir, informasi kualitas yang rendah menyebabkan pemilik mengawasi kinerja manajer dan dewan direktur. Penelitian Heli membuktikan bahwa kompensasi yang didasarkan atas data akuntansi merupakan insentif bagi manajer untuk memilih prosedur dan metode akuntansi yang dapat memaksimumkan besarnya bonus yang diperoleh. Laba suatu periode akuntansi yang lebih rendah dari target laba merupakan insentif bagi manajer untuk mengurangi laba yang dilaporkan dalam periode tersebut dan mentransfer laba ke periode berikutnya. Jika bonus yang dapat diterima manajer memiliki batas atas, maka laba suatu periode yang lebih tinggi dari batas atas target laba untuk mendapatkan bonus merupakan insentif bagi manajer untuk mengurangi laba yang harus dilaporkan dalam periode tersebut dan mentransfer laba ke periode berikutnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma, NIM 167. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pengukuran kinerja. Nah, sistem pengukuran kinerja merupakan suatu cara sistematis untuk mengevaluasi data, yaitu input, output, transformasi, dan produktivitas dalam suatu operasi. Sebuah pengukuran kinerja yang baik yaitu proses pengambilan keputusan dan metode belajar timbal balik yang membantu untuk mengelola, mengontrol, merencanakan, dan melakukan berbagai aktivitas yang dilakukan dalam sebuah perusahaan. Nah, dalam merancang suatu sistem pengukuran kinerja, dibutuhkan model yang mampu untuk memotret kinerja secara keseluruhan dalam sebuah organisasi. Berikut model-model sistem pengukuran kinerja. Yang pertama yaitu adalah Balance Scorecard atau BSC. Nah, Balance Scorecard adalah model terpopuler untuk sistem pengukuran kinerja yang baru yang telah dikembangkan.
Kerangka kerja balance scorecard menggunakan 4 perspektif, yaitu finansial, pelanggan, proses bisnis internal, dan proses belajar dan pertumbuhan dengan titik awal strategis sebagai dasar perancangan sistem pengukuran kinerja. Yang kedua yaitu Sustainability Balance Scorecard atau SBSC. SBSC memperlihatkan hubungan kausal antara kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial dari perusahaan dengan penambahan aspek lingkungan dan sosial. Yang ketiga yaitu model Cambridge, yaitu menggunakan produk group sebagai dasar untuk mengidentifikasi pengelompokan produk tersebut yang dilakukan dalam penentuan tujuan bisnis. Saya, Idatul Utami, NIM 165 akan melanjutkan penjelasan mengenai model-model pengukuran kinerja. Terdapat 4 model, salah satunya Integrated Performance Measurement System atau bisa disebut dengan IPMS. Model IPMS ini merupakan model SPK yang bertujuan agar sistem pengukuran kinerja ini bersifat efektif serta efisien. Modul IPMS menjadikan keinginan stakeholder menjadi titik awal dalam melakukan perancangan SPK. Lalu yang kedua ada Integrated Environment Performance Measurement System atau disebut dengan IEPMS. Model sistem pengukuran kinerja yang berkaitan dengan lingkungan IEPMS menggunakan ukuran kuantitatif serta kualitatif yang digunakan secara bersamaan. Assalamualaikum, saya akan menjelaskan tentang balance scorecard. Balance scorecard adalah kerangka kerja baru yang mengintegrasikan berbagai ukuran yang diturunkan dari strategi perusahaan. Balance scorecard juga sebagai pendorong suatu kinerja pada masa depan. Pendorong kinerja tersebut menjadi perspektif pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan. Diturunkan dari proses penerjemahan strategi perusahaan yang dilaksanakan secara ketat ke dalam berbagai tujuan dan ukuran yang nyata. Pendapat tokoh lain seperti Mulyadi mendefinisikan balance scorecard sebagai alat ukur strategi secara komprehensif dengan pola manajemen strategis. Berdasarkan definisi balance scorecard yang saya sebutkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa balance scorecard adalah sebuah alat ukur kinerja perusahaan yang terdiri dari 1. Perspektif finansial dan non-finansial, kemudian 2. Diturunkan dari strategi dan visi perusahaan, kemudian yang ketiga terdiri dari sasaran jangka pendek dan jangka panjang, keempat terdiri dari indikator masa lalu dan masa depan, kelima terdiri dari perspektif kinerja internal dan eksternal. Sekian, nama saya Mario Ilham Rizky 6169, lanjut ke pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Safna Rafiah NIM 168. Baik, langsung saja. Dalam presentasi kali ini saya akan menerangkan mengenai perspektif dalam balance scorecard. Perspektif dalam balance scorecard itu ada 4. Yang pertama perspektif finansial, yang kedua perspektif pelanggan, yang ketiga perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, dan yang terakhir perspektif proses bisnis internal. Jadi yang pertama perspektif finansial. Hal pertama yang harus dilakukan perusahaan ketika melakukan pengukuran secara finansial adalah mendeteksi keberadaannya dalam industri. Yang kedua, perspektif pelanggan. Kecenderungan konsumen terhadap suatu barang atau produk umumnya dilatar belakangi oleh 4 kategori, yaitu yang pertama waktu, yang kedua kualitas, yang ketiga kinerja dan pelayanan, dan yang terakhir adalah biaya. Selanjutnya mengenai perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Selalu berubahnya target-target yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, perubahan-perubahan target tersebut tidak terlepas dari kondisi dunia bisnis pada era globalisasi yang cenderung sangat dinamis. Yang terakhir yaitu perspektif proses bisnis internal, di mana manajer mengidentifikasi berbagai proses internal yang sangat penting untuk mencapai tujuan pelanggan dan tujuan finansial perusahaan. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.